Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di tim Gase Langka Mundur Langka Kencote. Baik, alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya selaku perwakilan segenap tim Gase mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata, salah perilaku, tutur kata yang mungkin menjadi ketidakenakan hati para sedulur penonton semua. Mohon dimaafkan, dan tentunya saya mohon maaf sudah cukup lama tim Gase 2 tidak upload video dalam kelanjutan misinya, dan banyak sekali yang bertanya-tanya, ini kapan kelanjutannya, kapan upload lagi, dan bagaimana kelanjutannya. Mohon maaf, kami benar-benar sibuk dalam suasana lebaran, dikarenakan memang keluarga kami itu terdiri dari banyak sekali dan tentunya jangkauannya jauh-jauh. Jadi mohon maaf jika memang kami membutuhkan waktu lama dalam nuansa lebaran ini, dan akan tetapi kami tetap eksplor nanti juga kalau sudah beres semuanya. Dan ditambah lagi saya sedikit curhat juga karena ada sesuatu insiden yang mungkin tidak diketahui semua orang, atau bahkan hanya segelintir orang yang mengetahui, dan insiden tersebut membutuhkan suatu bantuan. Tapi terima kasih yang sudah mengetahui dan membantu, saya ucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dan melipat gandakan, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini Mas Parjo tidak enak badan, Mas Re juga kemarin habis ikut dari Cilacap, itu kondangan adiknya istri saya, itu muntah-muntah serta nggak enak badan, dan Mas Putra kecapean dalam pekerjaan kesehariannya di bengkelnya. Jadi pada malam hari ini saya sendiri, mudah-mudahan sedikit mengobati rasa rindu, rasa penasaran ingin tahu bagaimana tim Gase 2. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat mengobati. Dan bagaimana dengan semua lebarannya, mudah-mudahan diberi sebuah keberkahan bertemu dengan keluarga besar tentunya, dan bahkan juga mungkin ada yang tidak dapat bertemu keluarganya dikarenakan suatu tanggung jawab atau keharusan dalam bekerja seperti itu. Dan banyak sekali mungkin juga ada yang sudah tidak punya keluarga, dan itu semua kita rangkul, kita cakup menjadi semua itu menjadi keluarga, menjadi saudara. Jadi yang tidak bisa pulang dalam bekerja, keluarganya ya ada di sana, mungkin teman-temannya, mungkin bisa bertemu dengan saudaranya. Dan yang tidak punya keluarga, ini kita semua adalah keluarga Anda. Jadi jangan pernah merasa kesepian atau merasa iri, kok keluarga yang ini kok banyak ya, rame ya. Coba kalau keluarga saya masih komplit, pasti saya juga merasakan bahagia seperti mereka. Jangan. Kami semua umat muslim adalah saudara Anda yang mungkin merasa kesepian seperti itu. Dan lagi mungkin cerita terakhir banyak yang sudah lupa, dimana ada sebuah pertaruhan, yaitu kami membuat skenario untuk ayah dari Bismakara diberitakan atau diinfokan telah disekap oleh rombongan yang sudah direkayasa oleh Bahmodeus. Dan mungkin saat ini saya rasa waktu itu sudah cukup, karena memang dalam misi itu kurang lebih 2 minggu, dan
mungkin ini sudah masuk ke hari yang ke-14 atau 2 minggu, untuk mengabarkan kepada Bismakara itu sudah pantas bahwa kita sudah berhasil dalam misi penyelamatan ayahnya. Karena kalau terlalu cepat menurut saya juga akan menjadi sebuah kecurigaan bagi Bismakara. Karena kita ketahui kelompok dari siapa tuh namanya, saya sampai lupa. Untuk teman-teman yang ingat bisa di komen, kelompok apa namanya, yang ada 5 atau 4 kelompok inti itu. Pasti Bismakara juga merasa curiga jika misi ini terlalu cepat diselesaikan dalam penyelamatan ayahnya. Dan menurut saya ini adalah waktu yang tepat dan pas untuk mengabarkan kepada Bismakara bahwa ayahnya sudah berhasil kita selamatkan. Dan taruhannya, jika kami bisa menyelamatkan ayahnya Bismakara akan putus hubungan dengan kelompok Balakosa, ya, kelompok Balakosa, putus hubungan dengan Balakosa, putus apalagi membocorkan sesuatu rahasia sekecil apapun tanpa terkecuali, tanpa terlewatkan, membocorkan semua rahasia-rahasia yang ada di dalam kelompok Balakosa ini. Dan dengan ini mungkin menurut saya adalah senjata yang saat ini cukup kuat dibandingkan dalam berperang. Karena menurut saya peperangan melawan Balakosa itu ya benar, tidak ada yang mustahil, tapi sangat berat jika untuk dimenangkan di pihak tim Gase dan para eyang. Karena memang kita bisa lihat sendiri kekuatan dari Balakosa itu, satu makhluk saja bisa meratakan banyak sekali musuhnya, dan termasuk Mbah Sariman serta Ki Ageng Balapatra yang gugur dalam di tangan mereka. Dan maka dari itu saya sebisa mungkin sangat menghindari peperangan ini, karena saya tidak mau ada korban-korban yang berjatuhan untuk berikutnya. Dan mungkin pada malam hari ini, karena saya sendiri, kita tidak terlalu serius, karena mungkin malam ini saya sempatkan untuk mengobati rasa rindu atau yang bertanya-tanya. Mungkin sudah saya jawab tadi di awal video. Dan ya, dengan adanya satu insiden yang saya alami, mudah-mudahan dapat menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan untuk yang lain. Dan menonton video ini, hati-hati dalam melangkah seperti itu, dalam hal apapun. Bahkan berbuat baik pun kadang ada sesuatu yang menjadikan kita tidak siap dalam situasi yang tidak diperkirakan seperti itu. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, apa sih Mas ini ngomong apa sih? Sebenarnya apa sih yang dialami oleh Mas Y? Ya sudahlah, saya tidak perlu bercerita, dan saya memeling atau memperingatkan untuk saudaraku semua, penonton semua, hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam melangkah. Kadang berniat untuk berbuat baik pun ada sesuatu yang tidak kita persiapkan atau tidak kita perkirakan menjadi sesuatu yang merugikan kita sendiri, seperti itu. Dan orang baik itu sangat dekat sekali dengan orang jahat. Saya ulangi lagi, orang yang baik itu sangat dekat sekali dengan orang yang jahat. Begitupun sebaliknya,
orang yang jahat akan berusaha penuh mendekati orang baik. Dan mudah-mudahan dalam perkataan ini saudaraku semua, teman-teman semua bisa mencerna dan mengolah, memasak kata-kata saya agar menjadi penghati-hati ngelakoni urip iki gitu. Berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Oh ya, yang bertanya serpihan langit-langit kayangan, menurut saya itu sangat penting menurut saya. Karena memang sudah terbukti dari pihak Balakosa pun sangat keberatan akan adanya serpihan tersebut. Mereka tidak bisa memasuki pola pikir manusia, mereka tidak bisa menghasut atau mengganggu hatinya, dalam tanda kutip mengajak sesuatu hal yang jahat atau kemaksiatan di dalam dunia ini. Dan menurut saya itu sangat bermanfaat dan sangat penting, karena itu sangat merepotkan bagi makhluk-makhluk jahat atau jin-jin yang ingin berniat untuk menjerumuskan atau menghasut ke dalam sebuah liang kemaksiatan seperti itu. Dan untuk yang belum mengetahui, ini saya informasikan. Dan untuk yang belum mendapatkan, segera informasi kepada admin apakah masih ada atau tidak. Dan mudah-mudahan, saya berharap masih, dan kalau bisa itu kebagian semua, jangan sampai tidak ada yang kebagian. Dan apalagi yang ingin saya sampaikan, mungkin saya nanti akan melakukan sebuah perjalanan dalam waktu yang mungkin tidak lama dan tidak terlalu dekat. Saya akan melakukan sebuah perjalanan ke suatu tempat. Mungkin sedulur semua yang ada di daerah yang ingin saya tuju bisa bertemu dengan saya dan bisa bercerita, kita tukar cerita, kita sharing, dan kita akan mengobrolkan sesuatu hal-hal yang mungkin itu perlu diobrolkan seperti itu. Dan tunggu informasi berikutnya, mudah-mudahan besok malam bisa komplit. Ada tim GAC2 yang sudah siap dalam melanjutkan misi ini dengan sesuatu rancangan yang sangat matang. Kita harap misi ini cepat selesai dan kami bisa menuju ke tempat-tempat atau lokasi Anda berada. Baik, mungkin saya rasa cukup, dan nantikan video-video tim GAC berikutnya. Salam hormat dari saya sangat sayang kepada kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.